Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Benda ini sebenarnya hanya rumput ling gudan yang bisa memperkuat inti emas. Rumput gudan dapat mengeraskan inti emas seorang pembudidaya inti emas dan menjadi tidak bisa dipecahkan. Seorang pembudidaya dengan inti emas yang dipadatkan dapat bertarung beberapa kali lipat dari pembudidaya inti emas biasa. Namun, karena obat mujarab mengeras, tidak mungkin memecah obat mujarab untuk mengubah bayi. Ini mungkin obat mujarab yang tak tertandingi untuk periode Golden Elixir lainnya, tetapi bagi Suyang, itu sama saja dengan racun. Ayo pergi, ini sebenarnya ini. Suyang menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, "Itu adalah perjalanan yang sia-sia, tidak ada yang diperoleh, dan saya mendapat masalah." Suyang merasa sedikit tertekan. Setelah berjalan keluar dari hutan, Suyang menanyakan alis Baining. "Ngomong-ngomong, di mana anggota klanmu yang tersisa? Cari mereka, dan aku akan membawa mereka ke Tianlanzong." "Ya, tuanku, seluruh kabupaten Tianwu tidak memiliki tempat untuk kita. Oleh karena itu, anggota keluarga Bai yang tersisa bersembunyi di Qizhou." Bai Ningmei berkata dengan heran. "Qizhou?" Suyang tercengang dan tersenyum pahit, sepertinya mereka benar-benar takdir. "Tuanku, apakah ada masalah?" Bai Ningmei menatap wajah Suyang yang perlahan-lahan aneh, dan bertanya dengan gugup. "Bukan apa-apa, ini hanya kebetulan. Aku juga dari Qizhou, jadi ayo kita ke Qizhou." Suyang menggelengkan kepalanya. Di sebuah gunung besar di Qizhou, Suyang menemukan anggota keluarga Bai yang tersisa. Suyang tidak percaya ketika dia melihat orang-orang ini. Ini terlalu menyedihkan, orang-orang ini jelas adalah pembudidaya inti emas peringkat tinggi, tetapi melihat penampilan mereka, mereka semua telah menjadi pengemis. Pakaiannya compang-camping dan busuk, dan ada bau asam di sekujur tubuhnya. Dengan cara demikian, tidak ada yang percaya bahwa itu adalah penggarap inti emas. Jika mereka pengemis, diperkirakan banyak yang setuju. "Xiao Mei, kenapa kamu pergi ke sana selama lebih dari 10 hari tanpa sepatah kata pun, tapi itu membuat kami takut sampai mati." Ketika Suyang dan Bai Mei masuk ke mereka, seorang lelaki tua berambut abu-abu menyambut mereka dengan terkejut. Suyang memandang orang ini, ia memiliki basis kultivasi dari periode Golden Core akhir, meskipun ia agak sedih, ia masih bisa mengatakan bahwa ia memiliki arogansi atasan. "Paman, aku baik-baik saja, aku mengkhawatirkanmu," kata Baining dengan senyum cerah di alisnya. Pada saat ini, pria tua berambut abu-abu mengarahkan pandangannya ke tubuh Suyang. "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" Tatapan matanya, seperti tikus, penuh horor, menatap Suyang dengan berkedip-kedip. "Paman, dia penyelamatku. Dia menyelamatkan hidupku. Tanpa dia, kamu tidak akan melihatku. Kali ini dia datang untuk menyelamatkan kita." Bai Ningmei buru-buru menjelaskan. Kemudian dia berkata kepada Suyang, "Dia adalah paman saya, dan sekarang dia adalah kepala keluarga dari 100 keluarga." Suyang mengangguk dan melihat ke belakang selusin pembudidaya tahap inti emas duduk di tanah dengan dekaden, penuh kesedihan. Suyang memandang orang-orang seperti saya dan ingin datang, ini semua adalah anggota keluarga Bai. "Alis kecil, apa yang kamu katakan itu benar?" 100 kelancang Bai Badao bertanya dengan senyum masam. "Tentu saja itu benar. Namanya Suyang, sangat kuat. Gadis di sana bernama Ling Qingshu, Master Sekte Tianlan. Mereka datang untuk menyelamatkan kita." "Paman, kita diselamatkan." Bai Ningmei terlihat sangat bahagia. Bai Badao melirik Suyang dan meminum Ling Qingshu, menggelengkan kepalanya, berjalan ke sisi Suyang, dan berkata, "Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan Bai Ningmei. Namun, keluarga Bai kita memiliki banyak masalah, jadi lebih baik tidak melibatkan orang dewasa. Kamu harus pergi." Suyang mengangkat matanya dan berkata dengan lemah, "Saya tahu masalah apa yang keluarga Bai Anda hadapi. Bukankah ini Kabupaten Tianwu?" "Apa itu?" Kata-kata Suyang terdengar ringan dan genit, dan dia sama sekali tidak menatap Tianlanzong. Bai Badao tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Suyang dengan tidak percaya. "Bukankah itu Kabupaten Tianwu? Tahukah Anda, Kabupaten Tianwu adalah wilayah yang luas, termasuk beberapa sekte besar dan praktisi panggung Yuanying yang tak terhitung jumlahnya. Tapi,
Apa yang dia dengar barusan? Su Yang hanya berkata dengan ringan, bukankah itu Kabupaten Tianwu? Kata-kata ini sangat tidak terbatas. Melihat basis kultivasi Su Yang dan Ling Qingshu dengan jelas memahami bahwa itu hanya masa emas. Bahkan jika keluarga Bai mereka turun ke level ini, masih ada lebih dari selusin pembudidaya tahap pil emas. Adapun basis kultivasi Su Yang, tampaknya hanya periode pelatihan. Tentu saja, Bai Badao tidak akan menjadi orang bodoh, dan secara alami tahu bahwa kultivasi Su Yang bukanlah masa pelatihan Qi. Namun, menurutnya, bahkan jika Su Yang kuat, itu tidak akan menjadi basis kultivasi periode Yuan Ying, terutama jika dia memberi mereka tempat berlindung, itu tetap tidak akan berhasil. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, ini hanya urusan keluarga Bai kita, yang akan ditanggung oleh keluarga Bai kita sendiri, jadi tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Sikap Bai Badao sangat hormat, tapi bukankah itu hanya meremehkan Su Yang? Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksanya. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Merendahkan dia? Dia belum mau repot. Alis Bai Ning tiba-tiba menjadi cemas, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Su Yang menghilang di detik berikutnya. Alis Bai Ning kaku, dia berbalik untuk melihat Bai Badao, dan berkata, Paman, mengapa kamu mengusirnya? Dengan mengatakan itu, Bai Ning Mei hampir menangis, dan akhirnya memiliki harapan, tapi dia melihat Bai Badao mencabut harapan dengan tangannya sendiri. Hei, kamu tidak tahu bahwa keluarga Bai kita sedang menghadapi kekuatan besar Kabupaten Tianwu. Apa gunanya mereka berdua, jangan menyeret mereka ke bawah. Setelah jeda, orang tua itu berkata lagi. Selain itu, jika kita mengikuti mereka dan mencari apa yang disebut suaka mereka, saya khawatir kita akan membiarkan kekuatan besar Kabupaten Tianwu menemukan kita karena terbongkarnya hal-hal yang tidak diketahui. Dalam kasus itu, kita akan benar-benar habis. Alis Bai Ning tersenyum pahit, dan dia memberitahu Bai Badao semua yang dia lihat di sebelah Su Yang. Setelah Bai Badao mendengarkan, dia tercengang, dan bergumam dengan suara rendah, dengan begitu banyak, mereka mungkin pendahulu lama dari alam Dongtian. Jika Anda dapat membunuh pembudidaya tahap Yuanying dalam sedetik, saya khawatir itu tidak akan berhasil di tahap selanjutnya dari tahap Yuanying. Selain itu, sebagai orang tua, dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa menyombongkan diri? Hal-hal yang dia tidak yakin? Pada saat ini, keluarga Bai benar-benar tercengang. Setelah memikirkannya, Bai Badao berkata, kalau begitu kamu pergi dan lihat. Bisakah kamu memulihkannya? Saat Bai Badao berbicara, dia sangat tidak percaya diri. Sebuah pembangkit tenaga listrik legendaris di alam surga gua datang untuk melindungi keluarga Bai yang bergoyang tertiup angin dan hujan, dan makam leluhur mereka diasap dari keluarga Bai. Namun, dia sebenarnya ditolak, dan sekarang dia menyesal karena ususnya membiru semua.